Bismillah. Kali ini kita akan mempelajari tentang matrik kekakuan dan komplain matrik dalam material homogen dan yang berperilaku linear elastis. Tegangan sebuah titik pada material linear elastis 3 dimensi itu dapat diilustrasikan dengan tinjauan sebuah titik pada material yang berada pada sistem koordinat kartesian x, y, z berikut ini. Ilustrasinya sebagai berikut. Pada titik Q ini, bila kita perbesar, akan mengalami sebuah gaya yang besarnya adalah delta F. Besar daya delta F yang bekerja pada titik Q ini dapat kita uraikan komponen-komponennya pada sistem koordinat kartesian dalam arah sumbu X, delta Fx, dalam arah sumbu Y, delta Fy, dan dalam arah sumbu Z, delta Fz. Gaya-gaya yang bekerja ini akan menyebabkan tegangan pada sistem sumbu kartesian tersebut. Untuk gaya dalam arah sumbu X yang merupakan komponen dari gaya delta F pada arah sumbu X akan menyebabkan tegangan normal pada arah sumbu X. Sedangkan proyeksi gaya delta F pada sumbu Z, yaitu delta Fy, akan menyebabkan tegangan geser pada bidang XY, tegangan XY. Sedangkan komponen gaya dalam arah sumbu Z akan menyebabkan tegangan geser pada bidang XY, XZ. Kondisi tegangan sebuah titik pada titik Q ini bila kita tinjau berubah sebuah elemen 3 dimensi berbentuk kubus ini, ya, di mana pada tiap-tiap permukaannya akan ada satu gaya normal dan 2 gaya geser. Kalau gaya delta F tadi akan menyebabkan gaya normal sigma X, sigma XX atau sigma 1, dan tegangan geser 1,2, tegangan geser 1,3. Sedangkan pada permukaan yang tegak lurus sumbu 2 akan terjadi tegangan normal sigma 2 dan tegangan geser sigma 21 dan sigma 31. Sedangkan pada bidang yang tegak lurus sumbu 3 akan terjadi tegangan normal sigma 3 dan 2 tegangan geser sigma 32 dan sigma 21, di mana secara umum notifikasi ini mengikuti bentuk notifikasi ini, sigma IJ, di mana I adalah merupakan I dan J merupakan notifikasi sumbu 1, 2, dan 3 untuk material linear elastis. Ya. Jadi bila
nilai I sama dengan J, maka tegangan yang terjadi merupakan sebuah tegangan normal. Sedangkan bila I tidak sama dengan J, maka tegangan yang terjadi merupakan tegangan geser. Seperti itu. Demikian pula untuk regangan. Ya, regangan dinyatakan dengan epsilon IJ. Ya, dan bentuk 3 dimensinya seperti ini. Bila I sama dengan J, maka regangan yang terjadi merupakan regangan normal. Bila I tidak sama dengan J, regangannya merupakan regangan geser. Secara umum, hubungan tegangan dan regangan pada sebuah titik di material yang linear elastis itu pada dasarnya mengikuti hukum Hooke, ya. Sigma IJ sama dengan function IJ epsilon KL, atau dapat pula ditulis dengan bentuk seperti ini, ya, di mana function IJ itu bisa merupakan sebuah fungsi nonlinear, ya. Secara ya, hukum Hooke pada dasarnya hukum Hooke untuk material linear elastis seperti pernyataan sebelumnya dinyatakan dengan sigma IJ sama dengan function IJ kali epsilon KL, atau dapat pula ditulis dengan sigma IJ sama dengan CIJ KL epsilon KL. Jadi bila ditulis dalam bentuk matriks seperti pada persamaan 23 ini akan terdiri dari 9 tegangan dan 9 regangan serta dihubungkan dengan 81 konstanta, dengan 81 konstanta, di mana konstantanya ini terdiri IJ KL, ini IJ KL 11 11 22 11 33 11 23 11 31 11 31, begitu seterusnya. Sesuai dengan konsep energi regangan pada sebuah benda bersatuan volume yang dinyatakan dengan sebuah persamaan W sama dengan setengah sigma I sama 1 dengan 6 sigma I epsilon J. Bila ini kita uraikan, ya, akan sama untuk sigma I itu kan sama dengan CIJ epsilon J epsilon I, berarti gitu. Bila ini kita turunkan terhadap sumbu terhadap epsilon I akan sama dengan CIJ epsilon J. Demikian pula bila kita turunkan sekali lagi dalam epsilon J, maka sama dengan CIJ. Demikian pula sebaliknya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa CIJ itu sama dengan CJI. Sehingga dari 36 konstanta tadi akan dapat kita reduksi menjadi 21 konstanta independen untuk stiffness matrix maupun untuk komplain matrixnya. Perlu Anda pahami, yang dinamakan stiffness matrix itu adalah sebuah konstanta yang menghubungkan antara stress dan strain, sedangkan komplain matrix itu adalah konstanta yang menghubungkan antara strain dengan stress, ya. Inversi dari stress. Berdasarkan kondisi simetri tersebut, maka tegangan pada 3 dimensi tadi dapat kita sederhanakan menjadi, untuk tegangan normal 1,1 kita sederhanakan menjadi sigma 1,
tegangan normal 22 menjadi sigma 2, tegangan normal dalam arah 3 ternyata dengan sigma 3. Sedangkan tegangan geser 23 itu sama dengan tegangan geser 32 sama dengan sigma 4. Tegangan geser 13 sama dengan tegangan geser 31 sama dengan tegangan 5, sigma 5. Demikian pula untuk tegangan 12, bidang 12 itu sama dengan tegangan 21 nilainya ya. Itu dapat kita sederhanakan menjadi sigma 6. Demikian pula untuk regangannya ya. Regangannya yang tadi kan juga ada regangan normal dan ada regangan geser. Ini dapat kita sederhanakan menjadi epsilon 1 hingga epsilon 6. Hubungan antara tegangan dan regangan pada suatu titik di material homogen yang berperilaku linear elastis itu pada dasarnya mengikuti hukum Hooke ya, atau dapat pula kita tulis dalam bentuk seperti ini. Sigma IJ sama dengan CIJ KL epsilon KL dan terdiri dari 81 konstanta ya, karena berdasarkan konsep strain energi maka ya 6 tegangan gesernya saling simetri pada sumbu normalnya. Tegangan gesernya ada 9 komponen kan ya. Nah, dia berdasarkan strain energi maka T12 nilainya akan sama dengan T21, T13 nilainya sama dengan T31, T23 sama dengan T32 sehingga pernyataan tegangan untuk 3 dimensi hanya memiliki 6 tegangan yang independen ya, sesuai dengan kondisi penyederhanaan tadi. Kalau kita susun dalam bentuk matrik kolom, nah, kurang lebih seperti ini, hanya 6 buah komponen tegangan. Kita sederhanakan menjadi bentuk matrik kolom seperti ini. Demikian pula untuk regangannya, hanya akan terdiri 6 komponen bila kita susun dalam bentuk matrik kolom seperti ini, dan bila kita sederhanakan bentuknya seperti ini. Dan antara tegangan dengan regangan ini mengikuti hukum Hooke ya, dan dihubungkan oleh sebuah konstanta yang jumlahnya 36 konstanta ya. Dari 36 konstanta ini ya, sesuai kaidah strain ya, dari 36 konstanta ini sesuai dengan kaidah hukum Hooke ya, dapat kita tulis dalam bentuk persamaan ini ya, dalam bentuk persamaan sigma I sama dengan sigma J sama dengan 1 hingga 6 CIJ epsilon J. I itu antara 1 hingga 6 ya. Ini hubungannya ya, hubungan antara tegangan dan regangannya. Dan bila dinyatakan dalam bentuk kontrak penyederhanaan, sigma 4 itu kan sama dengan tau 23, sigma 5 sama dengan tau 31, sigma 6 sama dengan tau 12. Demikian pula untuk regangannya, regangan geser atas gamma 23 itu kan sama dengan epsilon 4, dan gamma 31 sama dengan epsilon 5, dan dapatnya epsilon 6 adalah gamma 1, 2. Ini bila kita tulis dalam bentuk penyederhanaannya hubungan antara tegangan regan. Dan demikian pula inversinya ya, hubungan antara regangan dan tegangan
pada sebuah titik dalam material homogen yang linear elastis. Itu dinyatakan hubungannya regangan ini dengan tegangan ini dihubungkan dengan yang namanya komplain matrik. Nah, ini juga terdiri dari 36 komponen komplain matrik. Namanya komplain matrik S. Ya. Selanjutnya, karena itu tadi yang kita bahaskan material stiffness dan komplain matrik untuk material untuk tinjauan pada sebuah titik pada sebuah material 3 dimensi yang berperilaku linear elastis. Apakah komposit dapat mengikuti hubungan stress-strain maupun stress seperti yang kita uraikan tadi? Nah, itu perlu kajian lebih lanjut. Karena komposit pada dasarnya adalah material yang non-homogen dan non-isotropik. Ya, untuk itu tidak mungkin material komposit dapat kita asumsikan sebagai material homogen dan linear elastis, berperilaku linear elastis, tetapi tidak bisa kita asumsikan sebagai material yang isotropik, sehingga hubungan antara tegangan dan regangan tentunya membutuhkan jumlah konstanta baik stiffness matrik maupun komplain matrik yang berbeda. Dan untuk mengetahui bagaimana hubungannya antara tegangan-tegangan atau regangan dengan tegangan pada material anisotropik akan kita bahas